ويا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Bidayatul Hidayah. Kemarin sudah menerangkan tentang masalah hindari tentang dari lisan 8 hal. Tadi sudah nomor 4, sekarang nomor 5 yang harus dihindari. Al-khamisu tawi kang kaping 5, yang nomor 5 iku tazkiyatun nafsi. Iku tazkiyatun bersihake atau nyucekake li nafsin maring awak. Ngomong yang sifatnya itu menyucikan diri sendiri. Faqad qala, monggo teman-teman ngendika, berfirman sapa Allah taala, Gusti Allah taala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku, mongko ojo nyucikake sira kabeh. Jangan menyucikan diri sendiri, maunya ngomong yang seolah-olah dirinya sendiri itu orang paling suci gitu. Fala tuzakku, mongko aja nyucikake sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak ira kabeh. Huwa utawi Allah iku a'lamu. Huwa utawi Allah iku a'lamu, lebih mudaneni, lebih mengerti. Biman kelawan wong ittaqa kang takwa sapa man. Allah taala berfirman, jangan kau senang untuk ngomong yang sifatnya itu adalah menyucikan diri sendiri. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kadang-kadang orang kalau menyucikan diri sendiri, maksudnya omongannya itu selalu dirinya sendiri yang paling bersih, paling top, itu malah justru biasanya ya menyimpan banyak aib. Makanya orang mulia, orang terhormat itu bukan karena orang itu terkadang tidak ada aib, terkadang itu karena aibnya ditutup oleh Allah. Waqila lan den ucapake li ba'dil hukama'i maring sekabiane pira-pira maring sebagiane pira-pira ahli hikmah. Apa kang den ucapake apa masjidul qabih, mau tawi apa iku asyidku barang temen al-qabihu kang Allah. Apa sesuatu yang benar tapi itu jelek. Faqala, mongko ngucap sapa ba'dul hukama. Kemudian ba'dul hukama menjawab, sanaul mar'i utawi al-asyidqul qabih iku ngaleme wong suwiji ala nafsihi ing atase awak dheweke al mar'i. Barang bener tapi itu jelek, itu adalah memujinya seseorang pada diri sendiri. Jadi kadang-kadang memang seseorang memuji itu seseorang memuji diri sendiri itu memang ya benar, keadaannya memang ya seperti itu. Tapi itu bagian dari sesuatu yang tidak baik. Jadi nggak usah kita memuji diri sendiri. Sebaik apapun kita, nggak usah kita memuji diri sendiri. Karena memuji diri sendiri itu adalah sesuatu yang benar, tapi itu suatu kejelekan. Ya benar, memang yang dikatakan itu iya benar, tapi itu qabih, nggak baik. Iyyaka mongko kso sira ing awak sira, jagalah diri kita.
anta ta'awwada saking yen to ngadatake sapa sira membiasakan kita zalika ing mengkono-mengkono tazkiyah li nafsi. Jangan sampai kita membiasakan untuk memuji diri sendiri, jangan sampai. Kalau sudah terbiasa, nanti mudah tersinggung ketika ada orang lain kemudian mencela. Karena kita sudah merasa orang yang paling hebat, maka ketika ada orang lain kemudian berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka kemudian menjadi gampang tersinggung dan sebagainya. Wa'lam lan ngerti sira anna dzalika sak temene mengkono-mengkono tazkiyah li nafsi, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya yang namanya memuji diri sendiri atau menyucikan merasa dirinya paling suci iku yang kusu nyudo apa dzalik min qadrika ing pangkatira indan nasi ing dalam sandinge menungso. Justru dengan kita memuji diri sendiri itu mengurangi pangkat atau kewibawaan kita di hadapan manusia. Wa yujibu lan netepake apa zalik muqtaka ing den bendone sira indallahi ana ing ngarsane Allah taala. Ana ing ngarsane Allah taala. Fa idza aratta mongko nalikane ngarepake sira anta'rifa ing yen to ngerti sira annasanaaka ing sak temene pengalemira. Kalau kamu kepengen tahu bahwa mujinya diri kita pada diri sendiri itu tidak menambah kepada kemuliaan kita. Fa idza aratta mongko nalikane ngarepake sira anta'rifa ing yen to ngerti sira annasanaaka ing sak temene pengalemira ala nafsika ing atase awak ira iku la yazidu ora nambahi apa sana aka, bahwa pujian kita pada diri sendiri itu tidak menambahi fi qadrika ing dalam pangkat sira inda ghairika ing dalam sandinge liyane ira fandur mongko angen-angen sira ila aqranika maring pira-pira kanca nira. Ketika kita kepengen tahu bahwa pujian kita pada diri sendiri itu tidak menambahi terhadap kemuliaan kita di hadapan orang lain, kita disuruh angen-angen, kita disuruh berpikir, mengangen-angen kepada teman kita. Ila kronika kepada maring pira-pira kanca ira, iza asnau nalikane ngalem sapa akranika ala anfusihim ing atase pira-pira awak dhewe akronika. Ketika kita melihat teman kita, kemudian teman kita itu memuji-muji diri sendiri, kita juga kadang-kadang muncul rasa sebel. Begitu juga kalau kita memuji diri sendiri, orang lain juga akan sama seperti itu. Idza asnau nalikane ngalem sapa akranika ala anfusihim ing atase pira-pira awak dheweke akranika bil fadli kelawan keutamaan wal jahi lan keagungan wal mali lan bondo kaifa yastangkiruhu hale kaya apa sengit ing sana apa qalbuka atinira alaihim ing atase akranik. Bagaimana kita menjadi nggak suka terhadap pujian itu, bagaimana hati kita menjadi nggak suka terhadap pujiannya siapa, teman kita pada dirinya itu. Iya benar, aku udah tahu itu memang orang, tapi nggak usah bilang-bilang seperti itu, kamu udah paham, nggak usah, ini orang paling kaya, nggak usah ngomong, malah ketika ngomong seperti itu malah jadi tambah nggak suka. Begitu juga ketika kita mengatakan seperti itu, kita
memuji diri sendiri, orang lain juga akan beranggapan sama persis. Wa yastasqaluhu lan milang-milang abot ing sana apa tabuka watakira. Jadi dan nanti munculnya justru menjadi sengit ya, menjadi benci dan sebagainya. Wa kaifa tadummuhum lan hale kaya pemodo sira ing akranik. Dan bagaimana nanti alaihi ngatasi sana, bagaimana nanti kita menjadi justru tidak suka kepada teman yang suka memuji dirinya sendiri itu. Terus akan mencelanya idza faraqtahum nalikane misah sapa sira ing akranik. Dan ketika orangnya sudah pergi, kita nanti bisa mencela. Dia tadi bilang-bilang kayak gitu, padahal saya enggak itu. Sama. Makanya kita jangan membiasakan untuk memuji-muji diri sendiri. Fa'lam, mongko ngerti ya sira. Annahum ing sak temene akranik aidan hamale, begitu juga teman-teman itu juga sama fi hali tazkiyatika ing dalam tingkah nalikane nucekake sira nafsaka ing awak sira. Ketika kita merasa dirinya orang yang paling suci, itu juga sama, teman-teman kita juga akan yadhummunaka, mongko modo sapa akronika ing sira, akan mencela teman-teman itu kepada diri kita. Fi qulubihim ing dalam biro-biro atine akranik, di dalam hatinya akan mencela. Najizan hale tumuli obodam, spontanitas gitu loh. Pokoknya najizan itu spontan langsung muncul celaan. Udah tahu kayak gitu masih diomongkan. Ya bener sih apa yang dikatakan, tapi gak usah diomongkan juga kali, mungkin seperti itu. Jadi yaitu yang dimaksud masjidul qabih, apa sih barang bener tapi itu menjadi jelek ya, mujinya seseorang pada diri sendiri itu kadang orang yang dikatakan itu benar tapi jelek gitu. Debatul hukama sudah menyampaikan seperti itu. Wasayat harunahu lan bakal mertelakake sapa akronika ing zam, bisa melahirkan celaan tersebut bial sinatihim lawan biro-biro lisane akran, dengan lisan mereka idza faraqtahum nalikane misah sapa sira ing akran. Dan ketika kita sudah berpisah, nanti kepada teman-temannya langsung dikomentari. Orang nggak suka ya kadang memuji-muji diri sendiri kayak gitu. Ya benar sih, tapi nggak usah sampai seperti itu kali. Mungkin seperti itu. Jadi ini jaga lisan kita dari merasa dirinya paling bersih dengan memuji-muji diri sendiri. Itu yang kelima. As-sadisu dari kang kaping 6. Yang nomor 6 sekarang. Iku la'nu, ngelaknati. Jangan sampai lisan kita gampang melaknat orang lain. Ya Allah, saya pernah melaknat juga menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan. Saya pernah suatu saat dalam suatu majlis, itu mungkin karena saking biasanya orang tersebut melaknat. Ketika ada penceramah itu kemudian mencontohkan perilaku seseorang pada ini, seorang perilaku kejelekan, dia langsung la'anahullah sampai seperti itu. Padahal yang menjadi contoh perilaku kejelekan itu masih orang Islam juga. Gak boleh seperti itu. Asadi sudah yang kaping 6 kok la'nu ngelaknati. Pak iyaka mongko ngrekso sira ngawak sira atau wedya sira ngawak sira. Antal ana ing yen to ngelaknati sira. Maka kita jaga diri kita, jangan sampai kita melaknati syai'an ing suwiji-wiji pada sesuatu mimma saking barang khalaqa kang dadekake ing ma sapa Allah taala Gusti Allah taala. Jangan sampai kita ngelaknati pada sesuatu yang memang itu adalah ciptaan Allah, jangan sampai. Bayane min hayawanin saking hewan. Hewan aja nggak boleh dilaknati. Auto amin atau panganan, makanan. Au insanin atau menungso.
Bi'ainihi kelawan kahanane atau kelawan aine insan. Nggak boleh dengan apa melaknat seseorang langsung tunjuk hidung bahasanya. Bi'ainihi. Nggak boleh. Wala taqta lan ojo mesti ake sapa sira bisyahadatika kelawan oleh ningali sira ala ahadin ing atase wong suwiji. Jangan kau memastikan dengan kita melihat pada seorang min ahlil qiblati saking ahli qiblat, maksudnya orang yang masih sholat, bisyirkin kelawan nyekutake kelawan syirik, au kufrin atau kafir, au nifaqin atau munafik. Jangan sampai kita langsung memastikan ketika kita melihat seseorang yang sebenarnya masih ahli kiblah, orang tersebut masih sholat, orang tersebut masih orang Islam, kemudian ketika melakukan sesuatu kemudian kita langsung pastikan wah syirik itu, wah kafir dia, dasar munafik, nggak boleh seperti itu. Kadang kita melihat seseorang hanya karena melakukan perilaku sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya tujuannya atau hati orang tersebut itu seperti apa, kita langsung tunjuk langsung syirik itu, kafir. Ya Allah, nggak boleh. Fa innal muttali'a krana sak temene kang ningali alas sara ing atase pira-pira batin ati, wallahu yaiku Allah. Karena yang bisa melihat pada batinnya seseorang, kepada hati seseorang, itu ya hanya Allah. Fa innal muttali'a karena sak temene kang ningali alas sarair ing atase pira-pira batin ati, wallahu yaiku Allah taala. Fala tadkhul mongko aja mlebu sira, jangan kita ikut campur bainal ibadi dalam antaranya pira-pira kawula wa bainallahi taala dalam antaranya Allah taala. Kita jangan sampai ikut campur yang urusan itu. Kita nggak punya hak untuk mengkafirkan orang lain. Yang sementara orang tersebut itu adalah masih ahli kiblah. Walaupun melakukan sesuatu, ya kita cukup mungkin nggak usah berkomentar gitu saja. Toh dengan kita melaknati pun kita justru akan punya tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tapi dengan diam justru kita lepas dari satu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab tuntutan besok di hari kiamat. Wa'lam lan ngerti ya sira, ketahuilah annaka sak temene sira yaumal qiyamati dalam dina kiamat, bahwa kita pada hari kiamat iku la yuqalu ora den ucapake, tidak diucapkan laka atau sira apa lima lam tal'an fulanan. Lima krono apa? Lam tal'an orang laknati sira fulanan ing fulan. Walimalan krono apa? Sakata meneng sapa sira anhu saking laknin. Kenapa kau tidak melaknat dia? Kenapa kau diam? Kenapa kamu tidak melaknat? Tidak akan diucapkan seperti itu, tidak akan dikatakan seperti itu. Tidak ada tuntutan seperti itu di hari kiamat, nggak ada sama sekali. Balaulam tal'an, balik lamun orang ngelaknati sira iblis ing iblis tula umrika ing sakdawane umur ira. Bahkan kalau kita tidak melaknati iblis selama kita hidup, walam tashghil lan ora nungkulake sira lisanaka ing lisanira bidzikrihi kelawan nyebut iblis, lam tus'al mengko den takoni sira anhu saking iblis. Bahkan ketika kita selama hidup kita nggak pernah melaknati iblis, nggak pernah sibuk lisan kita untuk menyebut tentang masalah kejelekannya iblis, kita nggak akan ditanya jadi masalahnya iblis. Walam tutalab lan ora den suprih sira, tidak dimintai pertanggungjawaban sira bihi kelawan, tidak dimintai, tidak ada tuntutan istilahnya, tidak disupri sapa sira bihi kelawan laknul iblis yaumal qiyamati dalam dina kiamat. Tidak ada tuntutan. Kenapa kamu nggak melaknat iblis? Kamu selama hidup belum pernah ya melaknat iblis, nggak ada seperti itu. Padahal jelas-jelas yang namanya iblis itu termasuk makhluk yang dilaknat oleh Allah. Pun selama hidup kita nggak pernah melaknat iblis, itu nggak ada tuntutan sama sekali. Maka jangan sampai
kita gampang melaknat pada orang lain. Wa idza la'anta lanin dalam nalikane ngelaknat sira ahadan wong suwiji min khalqillahi ta'ala saking makhluk Allah taala, dan ketika kita melaknat pada seorang dari beberapa makhluk Allah, umpamanya kita melaknat orang lain umpamanya ataupun hewan umpamanya, tulibat mongkoten subrih tulibta mongkoten subrih sapa sira bihi kelawan laknan, maka kita akan dituntut, akan dipertanyakan tentang masalah laknat itu. Ada tanggung jawabnya. Wala tadumanna mongko ojo modo sapa sira syai'an ing suwi-wiji. Jangan kita mencela pada sesuatu mimma saking barang khalaqa kang dadekake ing ma sapa Allah taala Gusti Allah taala. Jangan sampai kita mencela pada sesuatu dari hal atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah taala. Karena Allah itu menciptakan sesuatu ma khalaqta hadza batila. Faqad kana mongko teman-teman ono sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la yadhummu ora modo sapa Nabi at-ta'ama ing panganan ar-radi'a kang asor. Nabi itu enggak pernah mencela pada makanan yang kebetulan makanan mungkin disebut makanan yang hina umpamanya. Belum pernah Nabi mencela seperti itu. Qattu babar pisan. Sama sekali. Balkana balik ono sapa kanjeng Nabi iku idzastaha nalikane kepengin sapa Nabi syai'an ing suwi-wiji akalahu mongko ndahar sapa Nabi ing syai'. Wa illa lamun ora istaha tarokahu mongko ninggal sapa kanjeng Nabi ing syai'. Nabi itu ketika kepengin sesuatu ya beliau dahar, tapi ketika tidak ingin ya beliau tinggalkan. Nggak usah komentar, makanan apa sih ini, makanan kok kayak gini. Itu nggak boleh perilaku seperti itu. Sebab orang yang mencela makanan yang mungkin dianggap remeh, mungkin bukannya remeh ya, bukannya sesuatu itu remeh, itu sama sekali nggak ada. Cuma nafsu kita itu kebetulan nggak suka dengan hal itu. Kemudian ketika nafsu kita nggak suka dengan hal itu, padahal orang lainnya itu ada yang suka sekali dengan hal itu mungkin. Bahkan orang tersebut itu bisa menganggap itu adalah sesuatu yang istimewa. Jadi ketika kita mencela seperti itu justru nanti akan ada tuntutan di hadapan Allah. Apalagi itu adalah bagian dari sesuatu yang memang menjadi ciptaan Allah. Kadang-kadang kita nggak nyadar ya, kadang-kadang ketika kita tidak suka dengan yang sering mungkin makanan itu kadang-kadang makanan apa sih, makanan kayak gini, padahal hanya nafsu kita saja yang nggak suka. Tapi kemudian muncul celaan-celaan seperti itu. Lalu Nabi mencontohkannya, Nabi itu selama beliau hidup belum pernah Nabi itu mencela kepada makanan yang mungkin dianggap makanan yang asor lah, makanan yang rendahan, itu belum pernah sama sekali. Tapi yang Nabi contohkan itu ketika Nabi kepingin sesuatu ya beliau kemudian menghendaki ya beliau dahar, ketika tidak ya ditinggalkan. Tidak banyak komen istilahnya. Mungkin itu untuk pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan ini sudah 6 ya. Ada 8 hal yang harus lisan itu benar-benar dijaga. Ini yang ke-6, melaknat. Kadang-kadang kita itu tanpa sadar kadang melaknat iblis saja. Kalau kita seumur hidup belum pernah melaknat, tidak ada tuntutan. Apalagi kalau umpamanya melaknat seseorang yang masih ahli kiblat dengan mengatakan syirik, dengan mengatakan kufur, dengan munafik dan sebagainya, atau fasik dan lain-lain lah, ungkapan-ungkapan yang seperti itu ada tuntutan besok di hari kiamat. Ya Allah. Kadang-kadang menjaga lisan itu sesuatu yang luar biasa.
berat, tapi harus diusahakan. Apapun yang kita ucapkan, bentuk apapun, itu nanti ada rekamannya di hadapan Allah SWT. Mungkin itu untuk pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masuk di tahun baru ini. Mudah-mudahan dengan tahun baru Hijriah 1443 kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Tahun yang baru ini kita benar-benar diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa kuat beribadah, bisa lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dijaga dari godaannya setan, dijaga diberi pertolongan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang memerintahkan pada hal yang tidak baik. Mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan wabah pandemi ini cepat-cepat hilang, diangkat oleh Allah dari bumi kita, terutama negara Indonesia. Amin Allahumma amin. Mungkin seperti itu. Ditutup ya, Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.